Salam sehat. Saham sektor tekno yang lagi on fire. Jumat 21 Februari 2025. Ya, serba-serbi. Nah, ini ya. Ini daftar saham sektor tekno yang tertangkap layar, di mana elit itu ARA, kemudian disusul DCII, terus ya ada yang ARA tapi dia masuk dalam papan ya, papan akselerasi atau UMKM ya. Nah, ini MEN ya. MEN terus apa lagi? MEN ya, MEN terus chip ARA enggak chip? Oh enggak, jadi cuma MEN ya yang ARA untuk papan akselerasi. Jadi kenapa saham tekno di hari Kamis ya, sebetulnya tanda-tanda saham tekno ya ada momentum ya, momentum saham-saham tekno naik secara general. Biasanya saham tekno yang naik itu biasanya WIFI, terus WIRG ya. Nah, hari Rabu tepatnya, terus Kamis, Jumat ya, saham DCII ARA ya, kayaknya DCII ini ARA yang ketiga kali. Dilihat dari volumenya ya, 1, 2, 3 ya. Jadi ada peningkatan volume, dia ARA sebanyak 3 kali. DCII biasanya dibarengi dengan EDG yang ARA 2 kali terus koreksi. Itu ya intinya, ini saham-saham teknologi, di mana untuk VCR dia mantul dari angka 50, kemudian MSTI ini mantul dari low-nya, mantul 2 ya, kemudian awan mantul setelah ARB ya, setelah ARB nah ini Tefas ini kok dia bikin new low. Nah, kita lihat chartnya ya. Lihat chart, benar. Elit DCII ARA 3 kali. Oh, DCII. Nah, ini ya, ARA 3 kali ya. Dengan volume 3 yang mencolok, dia ciri khasnya dia mendadak ya. Ini 3 kali, volume 3 kali besar, 3 kali naik tinggi. Ini volume 3 kali besar, 3 kali naik tinggi. Sedangkan lawannya DSCC biasanya EDG. EDG, nah ya, dia ARA 2 kali. Yang ketiga dia di gap down di sesi opening. Terus WIFI ya, yang sering melintas kalau WIFI memang udah lama naiknya. Ya, ini udah enggak ya ratusan persen naiknya. Karena ada
isu kepemilikan yang berkaitan dengan istana. Terus WIRG ini Salim kayaknya di dalamnya. Nah, ini masih belum all time high. Ya, belum all time high. Oh, ini masuk bottom fishing ya. WIRG. Ya. Itu sekilas tadi saham-saham yang viral ya, di mana ARA dan saham-saham berkaitan dengan istana. Terus ya, ini kepemilikan saham, perubahan kepemilikan saham. Jadi UVCR ini kepemilikan sahamnya berubah cukup signifikan, yaitu 11%, terhitung dari akhir tahun 2024, Desember ya, akhir Desember. Dia berubah 11%. 11% akum ya, jadi misalnya ada kepemilikan dari saham publik ya. Saham publiknya UVCR ini adalah 37% ya. Mungkin di RTI udah nggak punya ya, maksudnya nggak bisa lihat lagi RTI. Di IPOT itu masih di atas 50% saham kepemilikan publik ya. Tapi terhitung hari Jumat kemarin saham publiknya 37%. Jadi ada penurunan saham publik. Jadi dianggap bagus ya. Karena saham itu semakin berkurang yang beredar di pasaran. Ya. Saham tekno ini relatif banyak yang baru IPO ya. Karena saham tekno ini banyak IPO setelah kasus COVID 2020 ya. Kasus COVID 2020 di kisaran bulan Februari, Maret, April ya. Puncak-puncaknya untuk indeks kita. Nah, di sini kelihatan betul ya, mayoritas atau most of them IPO di atas tahun 2020. Ya, ATIK termasuk yang lama, LAK, DMMX ini Kresna Group. Ya, terus ini yang EMTK, Lang Mahkota, SCMA Group, Diva, MKAS, NSCF, ini NFCX ya, ini adalah Kresna Group ya. Jadi Kresna Group itu dari sekian banyak saham tekno ada 6 kalau nggak salah ya yang masuk dalam Kresna Group. Dan Kresna Group rata-rata perusahaannya teknologi. Nah, itu ya. Misalnya nah, ini underwriter-nya. Dari sini coba kita ingin lihat saham MEN ya.
saham MEN ini chartnya seperti apa. Oh ini ya, jadi saham papan ya, saham papan. Nah itu ya, itu gambaran umum saham tekno yang lagi on fire. Momentum didapat di hari Kamis ya. Momentum di mana sektor tekno merajai bursa. Nah, kita lihat chartnya aja lah. Jadi karena ketinggalan momentum, jadi seolah-olah ya agak bingung ya, karena momentumnya udah datang, kita baru sadar bahwa sektor tekno on fire. Jadi harga udah pada naik. Tapi cukup menarik untuk dibicarakan. Kita lihat chartnya satu-satu aja lah. Ya, pertama elit. Ya, itu baru ya hari Kamis breakout ya. Kemudian DCII ya. WGSH. Nah, WSK ini bagus juga ya. Jadi istilahnya belum naik tinggi, baru breakout baru breakout ya, baru breakout juga dari konsolidasi. Ya, kita karena sektor tekno rata-rata umurnya masih pendek atau masih bayi ya, balita. Karena lahir di tanggal sekian di tahun 2020. Ini bagus nih ya. Dia breakout dari konsolidasi berapa bulan ya. Jadi saya catat dulu. Ini apa tadi? Saham Wira Global WGSH ya. Coba WGSH. Saya catat dulu karena biar ringkas, tidak lihat-lihat terus. Ya. WGSH. WGSH. Terus Atik ini udah tinggi juga, hampir ARA ya, tapi nggak pernah ARA untuk kemarin-kemarin. Nah ini ya ARA, terus turun, ARA lagi, turun lagi. Ini bagus sebetulnya ya, bagus breakout, full breakout ya ini di sini ya. Kalau yang menggunakan sistem breakout, nah ini breakout walaupun terlambat. Ya, Atik, kemudian UVCR. Nah, ini masih di dasar tapi ya belum menunggu. Ya masih downtrend ya. Masih downtrend, nunggu ya candle di atas MA20 ya. Ya, lalu dipantau karena ya sektornya lagi on fire. Kemudian tadi ini
Trimegah UVCR ya. Terus WiFi, ya WiFi udah tinggi betul, gak usah lah ya WiFi ya. MSTI, ini yang baru arah sekali, sinyalnya hari Kamis, terus hari Jumatnya arah. Bukan ternyata. Ya, MSTI masih layak pantau ya, masih harga masih relatif di bawah. Ya. MSTI. Terus Lux. Ini saham muter, ya, muter maksudnya volumenya di bulan-bulan tertentu atau di hari-hari tertentu. Ini Lux ya, bisa dipantau juga. Ya, kita ingin lihat secara keseluruhan dari saat IPO. Oh, saham lama juga ini, tahun 2019. Ya, ini juga ambil dasar ya. Masih di dasar. Lux. DMMX kelas saja ini, Kresna Group. Saya kurang suka. Ya, walaupun chartnya bagus. Ya, bagus ini. Tapi cuma kurang suka aja. Atau kenapa. Ini DMMX. Kemudian MPIX. Ya, bagus juga ini chartnya. Tinggal volume yang konsisten muncul. Ya, kita ingin lihat. Nah ya, itu MPEX. MPEX sepanjang hidupnya seperti ini chartnya. Termasuk ya ini masih harga bawah ya. Secara harga ya. PX terus awan. Awan. Iya, ini masih ya harganya belum naik tinggi ya. Terus ini banyak resist ini sebetulnya, banyak resist. Kemarin ARB terus turun lagi, ini mulai mantul hari kemarin. Ya, awan. Kemudian WIRG, ini yang bersama WiFi naiknya hampir seirama, tapi di belakang WiFi dia naiknya. Ya, chartnya bagus, bisa cup and handle ya, cup and handle. Terus ini juga ada konglomerasi di belakang saham WIRG ini, yaitu Salim Group. Kita lihat chartnya ya cenderung masih di bawah sebetulnya ya, selama dia IPO ya. Ya, itu WIRG. Kita lihat Tron dalam Tron iya bagus ya, chartnya dikawal MA20. Ini MA berapa ini ya? Oh, ini MA50 ya. Ini MA60, ini MA100, yang putih warnanya MA200. Ya, kita ingin lihat secara keseluruhan. Iya, berbentuk mangkok, not bad. Ya, ini Tron.
Kemudian GoTo, saham sejuta umat. Ya, ini tampak setahun strong uptrend ya. Tapi naiknya naik, koreksi ya. Semacam zigzag ya, pola zigzag. GoTo, ini EMTK, ini Elang Mahkota Rama, Elang Mahkota Teknologi. Kenapa ada ramanya? Ya, ini punya konglomerat juga. EMTK bentuknya mangkok. Ini akan mengipokan anak usahanya. Superbank apa ya? Sama video. Ya, ini MTK. Nah, Siber BR kebalik. Siber ini udah naik tinggi ya. Naik tinggi dari IPO-nya, strong uptrend. Kemudian IOTF. Ini kalau nggak salah volumenya yang lucu ya. Nah, ini volumenya lucu. Seolah-olah kayak diatur ya. Kayak gedung bertingkat di Jakarta. Jadi kurang menarik, dari segi volume kurang menarik. Bahwa ada semacam ini di maintenance. Ya, IOTF. Kemudian MEN. Ini papan akselerasi. Ya, naiknya 10%, ya. Arah berkali-kali arahnya. Nah, ini arah juga seiring dengan sektor yang lagi on fire, ya arah-arah terus. Kemudian Diva, ini Kresna ya. Ya, Diva lewat aja, kurang menarik. MKAS, ini juga Kresna kalau nggak salah. NFCX juga Kresna. Tefas Kresna juga Tefas ya. Tefas, iya. Ada Sirik ini. Kenapa Aksio nggak masuk? Penasaran juga kenapa Aksio nggak masuk. Jadi Sirik sama Aksio itu gerakannya hampir berbarengan ya. Kalau Sirik naik, Aksio bisanya naik. Demikian juga sebaliknya. Terus IRSX. Iya, IRSX kurang menarik. PTSN juga lelet ini. Buka mulai berbalik arah. Ya, dari ini konsolidasi ya. Sideways, ini breakout ya, breakout. Nah, ini coba membuat penan atau flag ini ya. Ya, intinya sideways dan breakout. Apakah akan melanjutkan? Oh ya, ada tatonya ya. Sayangnya ini yang bikin nggak tenang kalau kita ambil saham ini, karena ada tato yang cukup menakutkan, yaitu moratorium ya, hutang.
ya. Sebenarnya sahamnya di bawah, relatif di bawah masih. Tapi ya tadi ada tato yang cukup meresahkan. Takut sewaktu-waktu disuspend ya. Dibuka, kemudian chip. Jadi saham Tekno ini terlambat momentum, jadi bagi orang-orang yang biasa dengan sistem bottom fishing ya memang seolah-olah agak terlambat. Ini chip ya. Ya, chip. Volumenya mulai belajar. Ini saham Kawakan, MTDL ya, Kawakan. Punya Metro Data apa ya, MTDL ya. Mau Metro Data Elektronik TPK. Nah, ini bagus juga chartnya. Jadi udah di atas semua MA, yaitu MA 60. Nah, dia berusaha menembus MA 200 dan MA 100. Ya, intinya bagus ya. Tapi ya sabar. Saham dengan fundamental bagus juga ini, Metro Data. Cukup terkenal di dunia komputer atau teknologi, terutama hardware ya. Nah, chartnya pun sebenarnya dia udah tinggi harga ya, secara harga. Kemudian Edge tadi yang mendampingi DCII ya. Nah, ini Edge ada dua kali terus koreksi. Itu ya chartnya ya. Sekilas ya tadi ya agak terlambat tapi mengusik ya. Mengusik karena apa? Karena merajai atau viral di bursa saham Tekno yang naik 6% secara keseluruhan. Nah, tadi sektornya ya, sektor naik 6%. Wajar aja ini ARA ya. Berapa hari, 2 hari ARA ya. Dan seterusnya. Oh ya, saya coba lihat Aksio ya. Ini kenapa nggak masuk di screening? Kenapa nggak tahu juga. Nah, ini bagus sih ya. Cuma volume belum mendukung ya. Volume ini nggak ada ini, nggak kelihatan. Tuh. Ya, volumenya kecil sekali. Tapi secara chart bagus. Dia udah berusaha melengkung ya. Ini MA5-nya melengkung. Nah, MA10-nya belum. Nah, kalau MA5 melengkung, MA10 melengkung, MA15 melengkung, MA20 melengkung. Nah, cukup menarik. Asal didukung dengan volume. Bagus nih chartnya ya. Kalau mau pingin, nah ini bottom fishing ya. Aksio bottom fishing. Ya. Ini cenderung hardware ya. Aksio itu jual laptop Aksio, tablet Aksio ya. Nah, itu gambaran chart saham-saham teknologi. Kita kembali ke data, apa yang perlu dicari atau yang menarik. Oh ya, free float ya. Free float. Ini Elite 22%, DCI 22%. Oh, ini yang kecil Edge 8%. Nah, ini untuk saham-saham teknologi ya, cukup menarik bandarmologinya, terutama saham-saham yang belum stock split misalnya. Karena stock split ya data jadi cukup bias karena datanya nggak lengkap kan. Misalnya ada tadi harganya 2000 menjadi misalnya 500 kan, nggak, data kita harga 2000
Kenyataannya 500. Jadi 500. Data kita sudah tertulis 200. Harus kita rubah, ya nggak ada waktu. Terus, nah ini ya. Atik ini juga 10% sahamnya. Yang publik ya. Ya, paling kecil memang Edge. 1 digit ya. Lainnya 2 digit. Ini 10. Buka juga 10%. Ini 10% lagi apa ini? Awan 15%, MSTI yang bukan Elit yang ARA ya. Terus Atik 10 ya. Itu ya saham publiknya. Kemudian dari segi valuasi transaksi 3 hari yang telah lewat, Rabu, Kamis, Jumat. Ini WIFI ya, memang valuasinya sampai 0,5 miliar di hari Jumat kemarin. Elit juga cukup mendadak ya, dari biasanya cuma 1 miliar, 3 miliar, kemarin 28 miliar, naik sekitar 46 kali lipat. Kemudian WIFI, DMMX ini Kresna ini. Awan juga valuasinya lumayan tinggi ya, 20 miliar kemarin. WIRG ya ini emang mendampingi siapa? Mendampingi WIFI ya. Yang telah naik WIFI mana WIFI? Ini WIFI ya, WIFI ini tadi. Awan, WIRG, GoTo. Wajar ini GoTo karena dia masuk LQ45 liquid ya. Siber juga lumayan juga valuasinya, tapi ini cenderung volume rata ya. Karena volumenya ya konsisten. Mau naik berapapun ya, nyawanya ya sekitar itu aja. Beda sama ini ya. Naik tinggi, volumenya naik tinggi. Naik tinggi, volume naik tinggi. Oh ini enggak. Ya. Oh tapi ini arah-arah ding, arah ya. Nah, ini terutama ya. Dengan kenaikan yang tinggi, valuasinya juga naik tinggi. Kalau Siber ini enggak. Naiknya lumayan tinggi, ya segitu-gitu aja valuasinya. Tidak ada peningkatan yang signifikan, makanya ini netral nih. Ya, 0,000 ya. Karena cenderung volume rata. Kemudian buka ya nggak asing lagi. Buka pernah masuk LQ45. Nah, itu dari valuasi ya. Edge tadi mendampingi DCII. Ini gerakannya kembar. Nah, ini juga 48, 139 ada peningkatan volume yang sangat drastis dari hari-hari sebelumnya. Ya, ini asing ya. Biasanya saham Kresna ini asing suka. Tapi valuasinya enggak cuma 124 juta. Ya, asing 124 juta ya kecil. Ya. MKAS juga kecil valuasinya. Nah, kalau kita ringkas, kita cari yang lebih dari 10 miliar. Nah, ini ya. Saham-saham dengan likuiditas yang cukup, yang ada di saham teknologi dengan data hari Rabu, Kamis, dan Jumat.
Saya kira itu aja ya. Jadi sekali lagi mohon maaf baru menyajikan video yang sektor teknologi di mana momentumnya udah momentum hari ketiga. Jadi harga atau bottom fishing-nya sangat sedikit. Ya, itu ya. Saham sektor tekno. Salam sehat.